Assalamualaikum Subbreaker. Sehat semua kan kalian? Bang Ji balik lagi nih. Mau lanjutin dongeng yang berjudul Hero Doyan Tidur part ke-12. Untuk kalian yang baru gabung, silahkan tonton video sebelumnya dulu ya, biar nggak pada bingung. Cek aja lah di playlist ada kok. Dan jangan lupa buat subrek. Oh iya, kemarin kan Bang Ji bilang untuk part 12 dan 13-nya digabung. Yaudah nih, kita gabung. Dapatnya berapa menit sih? Ya Bang juga nggak tahu nih durasinya berapa kan. Yaudah langsung aja. Karena apa? Karena kopinya udah siap, rokoknya udah dibakar. Bang Ji mulai. Terlihat ratusan player yang sudah mendaftar ke dalam tim investigasi di depan pintu masuk timur Venea. Mereka akan segera berangkat. Guild Superhuman mengumpulkan player yang sudah mendapat quest di pintu masuk timur. Yunsung yang sudah masuk ke dalam tim investigasi pun ada di dalam rombongan tersebut. Ia sedikit heran karena Guild Superhuman bisa menampung ribuan player Subbreaker. Namun, yang dikumpulkan secara resmi hanya ada ratusan player. Terlebih melihat guild terkenal mau berbagi quest dengan user lain. Intuisi Yunsung yakin pasti guild ini memiliki maksud tersembunyi. Sebenarnya Yunsung gak mau ambil pusing. Ia hanya perlu menahan sampai tiba di kastil. Dan pada saat itu, ia akan segera meratakan guild Superhuman yang arogan. Di samping itu, ia merasa kalau sudah diperhatikan sejak tadi oleh Adol, sang manajer guild Superhuman. Sedikit mengingat, Yunsung mengira pasti Adol kesal kepadanya. Soalnya, waktu pas Yunsung ini daftar, Yunsung ini bicara formal terhadap Adol. Mata mereka pun saling bertatapan. Adol jadi semakin kesal karena bukannya menghindar, Yunsung malah balik menatap tajam Adol seperti kesan menantang. Dengan penuh amarah, ia berencana akan segera menghabisi Yunsung saat mereka beristirahat malam nanti. Di saat yang bersamaan, muncul pesan dari Rainer. Rainer menyuruh Adol untuk memberi perintah pencarian ke anggota yang lain. Sementara mereka berdua akan diam-diam menyusup pergi ke kastil untuk mengambil semua item yang bagus di sana. Adol kaget dong. Ia akhirnya bertanya, apakah mereka akan meninggalkan anggota guild mereka yang lain kepada Rainer? Rainer menjelaskan bahwa ia sudah memiliki lencana dari wali kota. Jadi ia punya kuasa untuk merubah misinya di tengah perjalanan. Ia juga menjelaskan butuh 2 hari waktu nyata untuk sampai ke kastil. Jadi Rainer ini minta Adol untuk mengurangi jumlah anggota tim investigasi selama dalam perjalanan. Rainer akan memberikan tanda pada Adol ketika semuanya sudah siap. Adol yang gak bisa membantah ketua guildnya hanya bisa setuju dengan rencana Rainer itu. Walaupun ia juga gak nyangka kalau ketua guildnya sendiri berencana mengelabui guildnya. Memang serakah Rainer ini Subbreaker. Pokoknya dia itu mau nguasain semua item atau semua hadiah yang ada di kastil dengan menggunakan keringat orang lain. Gila, jahat banget ini. Jangan kayak gitu ya kalian ya. Dosa. Adol yang kerjaannya memang mengeluh sedari awal hanya menggerutu. Ia juga sibuk mencari keberadaan Soha, si wanita sabit kematian. Namanya juga caper kan, jadi bawaannya pengen dilihat keren sama cewek incerannya. Lagi-lagi Adol menatap Yunsung yang berjalan di belakangnya. Pokoknya Adol ini entah kenapa jadi Yunsung pelampiasan. Melihat gelagat Adol yang seperti itu, Yunsung pun berkesimpulan kalau Adol ini berencana buat nyerang Yunsung malam ini. Jadi dia udah antisipasi sedari awal sehingga ia akan ngeladenin Adol yang berniat mem-PK-nya. Singkat cerita, hari mulai gelap. Sudah berjam-jam para gerombolan tim investigasi berjalan dan banyak dari mereka yang terlihat sangat kelelahan. Kita akan beristirahat di sini selama 3 jam waktu nyata, teriak Rainer dari atas kudanya. 3 jam waktu nyata itu berarti 15 jam dalam game. Itu waktu yang cukup lama untuk istirahat bagi Yunsung. Sebagian anggota lain pun berencana akan logout dulu lalu login lagi nanti. Mereka nggak mau dipaksa logout dari game karena kelelahan nantinya. Yunsung yang memang player solo memilih untuk beristirahat di dalam game. Ia duduk santai di depan api unggun.
Saat sedang duduk, muncul sebuah notifikasi yang menyatakan bahwa quest spesialnya telah mengalami kemajuan. Dan juga, sampai Yunsung menemukan jejak pertama, skill narkolepsinya tidak akan aktif. Nah mantap nih Sabreaker, jadi Yunsung bisa ngebantai dengan puas guild superhuman. Dia nggak perlu khawatir lagi akan tertidur di tengah-tengah pertarungannya nanti. Tapi sebelum itu, Yunsung yang sudah menunggu Adol menyerang berencana memancing Adol ke dalam hutan. Seperti mendapat jackpot, Adol yang sedari tadi mencari kesempatan terlihat senang karena melihat Yunsung berjalan sendirian ke arah hutan. Jadi dia nggak perlu repot-repot menarik Yunsung ke tempat yang sepi. Adol pun berusaha mengikuti Yunsung dari belakang dan berencana menyerangnya ketika sudah jauh dari tempat peristirahatan. Ia mengira kalau Yunsung ini nggak sadar udah dibuntutin. Padahal Yunsung memang sengaja mancing Adol dari awal Sabreaker. Oke, setelah berjalan beberapa menit ke dalam hutan, Adol merasa bahwa kesempatannya untuk mem-PK Yunsung sudah tiba. Sambil bersiap menyerang, Adol pun mengeluarkan sumpah serapahnya karena Yunsung yang udah berani bicara tidak formal padanya yang berada di level rare. Anjing, baru level rare loh Dol, belum tahu aja kalau Yunsung ini level dewa. Gak mau membuang kesempatan, Adol pun berlari sembari bersiap menebas Yunsung dengan pedangnya dari belakang. Namun, langkahnya terhenti ketika mendengar suara rantai. Adol mengira bahwa suara rantai itu berasal dari Yunsung, tapi ia malah melihat Yunsung yang terpaku dengan ekspresi yang aneh dan tidak melihat rantai yang berada di tangan Yunsung. Namun, dari sudut pandang yang berbeda, Yunsung bisa melihat asal suara yang menakutkan itu. Rantai hitam itu melesat ke arah Adol yang masih belum sadar akan situasi yang menimpahnya. Reaper Chain, ucap Yunsung keheranan. Yunsung ini nggak mengeluarkan skill Reaper Chain, makanya dia itu terkejut. Skill siapa sih sebenarnya ini? Karena ya memang hampir sama skillnya dengan skill Reaper Chains-nya Yunsung. Sesaat kemudian, rantai hitam itu pun menghujam tubuh Adol. Adol yang terkena serangan fatal mendapatkan notifikasi bahwa ia akan lumpuh selama 5 detik. Dan karena tubuhnya sudah terikat Reaper Chains, Adol akan masuk di kondisi tidak berdaya selama 10 detik tanpa bisa melawan. Fix, no debat. Ini adalah skill Reaper Chains. Yunsung gak salah lihat Sabreaker, ini bener-bener skill Reaper Chains. Bahkan dari karakter skill yang bisa menembus pertahanannya aja dan cahaya hitam yang menyelimuti sekitarnya semuanya sama. Plek ketiplek sama banget dengan skill Reaper Chains-nya Yunsung. Yunsung masih bingung dengan situasi yang terjadi. Ia melihat Adol yang tewas akibat terkena serangan Reaper Chain dari seseorang yang tidak terlihat wujudnya. Di tengah kebingungannya, muncullah seorang wanita yang membawa sabit kematian sambil berucap, "Aku mengikutimu untuk berjaga-jaga, tapi dia berusaha mem-PK kamu dari belakang. Apa kau baik-baik saja?" ucap wanita sabit itu. Ternyata wanita sabit yang menolong Yunsung adalah Soha, seorang player yang berhubungan dengan kelas dewanya Yunsung. Jadi wajar aja kalau Soha ini juga punya skill yang sama kayak Yunsung Sabreaker. Yunsung masih belum menjawab pertanyaan Soha. Ia masih berpikir, apa yang dilakukan wanita itu di situasi seperti ini? Karena Soha bisa memakai Reaper Chains, pasti kelas Soha berhubungan dengan Thanatos. Terlebih, Reaper Chains adalah skill tingkat legendary. Jadi bisa dipastikan minimal kelas dari Soha ini adalah rank legendary. Karena Yunsung gak menjawab pertanyaan sebelumnya, Soha bertanya lagi tentang keadaan Yunsung. Yunsung pun menjawab kalau ia baik-baik saja dan tak terluka. Soha menambahkan, lebih baik mereka segera ke tempat yang lebih ramai. Takutnya nih masih ada komplotan dari Adol. Karena Yunsung gak mau ngerepotin orang lain, ia mengucapkan terima kasih dan menolak bantuan dari Soha. Ia lalu bergegas pergi meninggalkan Soha sendirian. Yunsung memutuskan untuk menutup rapat informasi dirinya pada orang lain.
Sebab ia tidak tahu apakah mereka teman atau lawan. Makanya dia bersikap cuek dan menjaga jarak sama Soha. Ya wajar sih ya, Bang Ji juga pasti agak was-was kalau ketemu cewek yang gak kita kenal tiba-tiba bantu kita kan. Bisa jadi cewek itu ada niat jahat, jadi lebih baik menghindar lah ya. Sambil berjalan pergi, Yunsung mengingatkan dirinya untuk berhati-hati ke depannya. Soha yang ditinggal Yunsung malah bengong. Ia juga heran dengan apa yang barusan terjadi. Ia merasa seperti habis ditolak mentah-mentah sama cowok. Di waktu yang sama namun tempat berbeda. Cerita mengarah ke Inferno, pusat user game idea. Terlihat sekali kepala Jo yang kesal karena melihat Yunsung mengindahkan Soha dan tidak mau bekerja sama dengan Soha. Kepala Jo ini gregetan karena menurutnya dari sudut pandang player Yunsung, pilihan yang tepat jika mereka berdua bekerja sama. Terlebih, quest Yunsung dan Soha itu berbeda walaupun berkaitan satu sama lain. Buat yang lupa, quest Yunsung itu kan menemukan jejak sang murid Thanatos di kastil. Dan quest Soha adalah menghentikan kebangkitan monster naga Aquilor. Entah kenapa, kepala Jo punya firasat kalau hal ini akan memburuk. Rasanya akan terjadi hal yang mengerikan ke depannya. Scene pun kembali lagi di hutan tempat para tim investigasi beristirahat. Yunsung sudah kembali di camp. Ia mengatur rencana untuk mendapatkan jejak lalu kabur sebelum Soha menyadari sesuatu. Karena menurutnya itu adalah hal terbaik yang bisa Yunsung lakukan saat ini. Istirahat selesai, kita jalan, teriak salah satu anggota guild Superhuman kepada rombongan. Seketika rombongan pun riuh. Mereka menanyakan kenapa tiba-tiba guild Superhuman memutuskan untuk melanjutkan perjalanan. Mereka terlihat seperti berniat meninggalkan anggota tim yang sedang logout. Ya, seperti yang kita duga Sabreaker, guild Superhuman ini kan terkenal licik dan tamak. Jadi wajar aja kalau mereka ini menusuk dari belakang. Tujuan guild bangsat ini memang pengen nguasain item di kastil itu sendirian. Ya tamak lah intinya mereka. Tapi Yunsung memikirkan hal lain. Ia beranggapan bahwa guild Superhuman memperketat penjagaan karena si Adol itu mati dan mereka merasa takut. Tapi ada hal bagus buat Yunsung. Selama Adol itu belum login, guild Superhuman gak akan tahu kalau Adol mati karena mengejar Yunsung di dalam hutan. Setidaknya nih, Yunsung ini masih punya waktu untuk meratakan guild Superhuman. Di dunia nyata, ternyata Adol telah melapor melalui telepon pada Rainer yang kebetulan sedang logout. Adol memberitahu kalau ia telah mati. Ia menjelaskan bahwa di antara tim investigasi ada pria bertopeng hitam. Dan saat Adol mengikutinya ke dalam hutan untuk mempekanya, ternyata itu adalah jebakan. Dan pria bertopeng itu memiliki rekan. Karena sebab itulah Adol terbunuh. Halah, walaupun gak dibantuin Soha juga pasti bakal mati Adol ini sama Babang Yunsung. Alasan aja dia bilang mati itu karena Yunsung itu bawa kawan Sabreaker. Adol juga yakin bahwa Yunsung pasti merencanakan sesuatu. Rainer yang mendengar penjelasan dari Adol segera ingin login untuk memeriksanya secara langsung. Setelah ia login, Rainer langsung memberi pengumuman di grup guildnya bahwa ada seseorang yang mengincar guild mereka. Dan sepertinya pelaku tersebut memiliki rekan. Ia juga memberitahu kalau Adol telah terbunuh oleh player itu. Ia juga memberi perintah untuk jangan bergerak dengan jelas sebagai grup supaya tidak mencolok. Setelah itu, Rainer melihat sekelilingnya dan langsung melihat sosok player yang menggunakan topeng sesuai cerita Adol. Ya wajar kalau Rainer bisa dengan mudah nyari Yunsung Sabreaker, karena dari ratusan player yang gabung di tim investigasi hanya Yunsung yang menggunakan topeng. Dengan sorot mata yang tajam, Rainer memandangi Yunsung sambil mengumpat di dalam hatinya. Ia sangat kesal terhadap Yunsung. Karena apabila misi tim investigasi ini sukses, Rainer bisa mendapatkan pencapaian besar, baik meningkatkan ketertarikan publik dan mendapatkan julukan bangsawan. Ia pun bertekad untuk tidak membiarkan siapapun yang menghalangi jalan ninjanya tersebut.
Kemudian Rainer menaiki kudanya untuk memimpin rombongan melanjutkan perjalanan ke kastil. Sembari berjalan, terlihat Soha yang sedang membaca ulang questnya. Ia masih nggak percaya kenapa bisa ada quest yang tidak jelas seperti itu. Jadi Sabreker, Bang Ji mau jelasin dulu nih tentang detail quest dari Soha si wanita sabit kematian ini. Dahulu kala sebelum manusia menginvasi benua tengah, terdapat demonic dragon yang tinggal di sana. Namanya Snake Wyvern Aquilor. Monster ini menyebarkan energi kematian di sekitar benua. Dan ia telah disegel oleh murid Thanatos, sang dewa kematian dan tidur. Tapi karena suatu alasan saat ini segelnya melemah. Jadi Soha disuruh pergi ke kastil di mana Aquilor disegel dan harus bisa menghentikan kebangkitannya. Tidak ada batas waktu untuk misi ini. Namun misi akan gagal jika Aquilor bangkit dan hadiah yang didapat berupa skill kelas spesial. Nah, di sini Sabreker udah pada tahu kan kalau kelas Thanatos sang dewa tidur itu kelasnya Yunsung dan kelas murid Thanatos itu adalah kelasnya Soha. Tapi di sini Soha belum tahu kalau Yunsung itu kelas dewa. Dan juga dikatakan dalam quest bahwa Soha disuruh menghentikan kebangkitan Aquilor. Tapi nggak dikasih tahu dengan cara apa Soha bisa menghentikan kebangkitan. Makanya Soha itu bingung. Kalau misalnya quest ini quest membunuh, maka Soha pasti dengan mudah menyelesaikannya. Tapi quest ini berbeda Sabreker. Kayaknya sih quest Soha ini tujuannya ngebantu Yunsung buat nemuin jejak. Tapi nggak tahu juga ya, ini masih sebatas opini Bang Ji aja ya. Oke, kita lanjut. Masih dengan perasaan kesal karena mendapatkan quest seperti omong kosong, Soha hanya bisa meyakini satu hal, bahwa ia tidak bisa membiarkan siapapun masuk ke dalam kastil. Karena Soha ini cewek dan tahulah ya, cewek itu kan detail orangnya. Jadi Soha ini ngeh kalau Rainer mengawasi Yunsung dari depan. Ia berpikir kalau Adol pasti sudah menghubungi Rainer dan Yunsung telah menjadi target incaran satu guild. Soha ngerasa nggak enak dong. Emang bener si Soha ini memang nggak suka sama Adol yang genit. Tapi Soha ngebantu Yunsung karena Adol juga berusaha untuk membunuh atau mem-PK Yunsung. Ia kemudian mengalihkan pandangannya ke arah Yunsung. Kalau dilihat dari equipmentnya, paling tinggi ia sekitar level 100, ucap Soha dalam hati. Soha juga heran kenapa Yunsung mau ikut quest ini dengan level yang masih rendah. Tapi Soha juga salut sama Yunsung yang berhasil bertahan sejauh ini. Sambil menghela nafas, Soha memutuskan untuk melindungi Yunsung dan berpikir kalau ia menyelamatkan Yunsung 2 kali, pasti Yunsung akan berterima kasih banget sama Soha. Jadi Soha ini udah kepedean kalau dia bakal jadi pahlawan karena nyelamatin Yunsung Sabreker. Dia sampai ketawa girang pengen lihat Yunsung yang merasa punya hutang budi nantinya. Singkat cerita, malam pun telah tiba. Tim investigasi yang awalnya beranggotakan 1000 orang sekarang tinggal sisa 300 orang. Banyak player yang keluar karena mereka sudah 35 jam dalam waktu game. Jika di dunia nyata mereka sudah berjalan selama 7 jam. Jadi wajar aja kalau banyak anggota tim investigasi yang nyerah dan lockout karena kelelahan. Yunsung juga berpikir untuk istirahat juga. Setidaknya ia perlu 2 jam waktu nyata untuk memulihkan staminanya. Tapi sebelum istirahat, Yunsung bertanya dalam hati, kenapa ada beberapa orang yang sedari tadi mengawasi Yunsung dengan terang-terangan? Karena mereka mengawasiku, aku jadi berpikir mungkin terjadi sesuatu yang lain. Atau itu memang strategi di mana mereka sengaja mencolok biar aku tahu. Ucapnya dalam hati. Gak mau ambil pusing, Yunsung segera bergegas ke dalam hutan untuk memancing mereka ke tempat yang sepi. Dan benar aja nih, saat ngeliat Yunsung ke arah hutan, mereka pikir Yunsung kabur dan berusaha mengejar Yunsung. Tapi karena Yunsung ini statusnya udah GG, para anggota guild superhuman itu nggak ada yang bisa nyusul Yunsung. Saat berlari, Yunsung juga berpikir kalau mereka ini hanya pura-pura lemah biar Yunsung lengah Sabreker.
Merasa sudah jauh dari posisi camp, Yunsung berhenti berlari. Dengan muka lelah, gerombolan itu berucap, akhirnya tertangkap kau. Harusnya kita begini saja daripada mencari rekannya, ucap salah satu anggota Guild Superhuman. Rekan? Maksud mereka pasti wanita sabit kematian itu, gumam Yunsung dalam hati. Yunsung malah tertawa mendengar perkataan para anggota guild itu. Karena nih, kalau dibandingin dengan skill wanita sabit kematian, mustahil para idiot ini bisa menangkapnya. Yunsung juga berasumsi, pasti mereka sudah tahu dari Adol kalau Yunsung dan Soalah yang membunuh Adol. Aku kena, ucap Yunsung berpura-pura. Anggota Guild Superhuman yang mendengar Yunsung pun terkikik dan tertawa karena mengira Yunsung sudah menyerah. Ayo, beritahu aku siapa temanmu. Siapa yang membunuh Abang Adol? Ketika pria itu berbicara, Yunsung tersenyum dan menghunus pedangnya. Ia memegang pedang panjang di tangan kanannya dan dagger di tangan kirinya. Yunsung berkata dalam hati bahwa sudah waktunya untuk mencoba skill barunya tersebut. Diam tanpa sepatah kata pun, Yunsung bergegas lari ke arah pria yang berada di depannya. Ucap pria itu panik. Yunsung melewati pria yang kebingungan itu. Pria itu tidak mengira bahwa Yunsung akan tiba-tiba menyerang dan dengan segera menyabet leher pria itu. Seketika muncul pesan di hadapan pria itu. Thanatos Nightmare telah aktif. Anda menerima status abnormal. Anda akan merasakan halusinasi dan rasa sakit selama 5 detik. Teriak pria yang berada di depan tadi kesakitan. Menyadari situasi yang berbahaya, 4 player lainnya menarik senjata mereka untuk bertarung. Tetapi sudah terlambat. Yunsung sudah mengambil senjatanya dan siap menyerang. Yunsung mengayunkan pedangnya 2 kali dan menyerang 2 orang di dekatnya. Lalu memutar badannya kembali dan menebaskan dagger ke arah tubuh pria yang pertama kali Yunsung serang tadi. Terlihat Yunsung menyerang 2 kali dengan cepat dan menghasilkan serangan fatal. Pesan notifikasi muncul lagi yang memberitahu bahwa Yunsung berhasil menyerang titik vital dengan efek serangan kritikal. Yunsung menatap pria itu. Ia bergumam dalam hati. Sesuai dugaannya, mereka tidak langsung mati karena memiliki level yang tinggi. Pada saat itu, pria yang berada di barisan depan gemetar dan berkata untuk mengingatkan temannya. Semuanya diam! Kalau kalian mendapatkan serangan kritikal dari orang itu, kamu akan mendapatkan status abnormal. Jadi, sebisa mungkin jangan sampai terkena damage. Perintahnya pada rekan-rekannya di belakang. Aku mulai terbiasa. Aku harus lebih tenang, gumam Yunsung dalam hati. Ayo semua, tangkap dia bersamaan, ucap pria yang menggunakan dagger. Yunsung memperhatikan pria yang berlari itu. Dia berpikir bahwa pria ini memiliki kelas steel. Melihat dagger yang dipegangnya berwarna hijau, sepertinya dia menggunakan racun. Selain itu, tangan kirinya terlihat seperti menyembunyikan senjata rahasia. Yunsung yang memahami ini sekilas memblokir pisau dagger pria itu dengan pedang panjangnya dan menusuk perut pria itu tanpa ampun. Celup, 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 celup. Nggak tahu tuh berapa kali ditusuknya kan. Saat pria itu melangkah mundur, Yunsung mengambil posisi dan dengan cepat mengayunkan pedang panjangnya dengan tangan kanannya. Pedang Yunsung dengan anggun memotong kepala pria itu. Pesan notifikasi muncul setelah player itu tewas. User Bouncy Ball telah mati. Karena di tengah quest, karma point Anda tidak tertahan. Anda telah memperoleh 3 DP melalui efek Thanatos Dream. Yunsung kaget ketika mengetahui mendapat DP tambahan setelah membunuh player. Ia menambahkan ternyata berburu player tidak buruk juga. Pria dengan kapak besar memberikan serangan ke arah Yunsung.
Tetapi Yunsung berhasil menahan serangan itu. Yunsung menatapnya dan dengan tenang menikam lehernya dengan dagger sebanyak 2 kali. Sebuah suara terdengar membidiknya dan membelah udara. Wush! Sebuah panah yang menembus angin. Dengan cepat, Yunsung menghindarinya dan kemudian melempar daggernya ke player yang menembakkan panah. Au! Headshot. Dagger itu tepat menancap di mata player yang menggunakan panah. Meskipun ini permainan, tapi tetap aja dagger yang nancap ke mata itu sadis sih menurut Bang Ji. Yunsung mengambil belati lain dari inventorinya lagi dan menyabet dada pria yang menggunakan kampak. Kemudian ia berlari ke arah pria yang menggunakan skill magic. Tangkis! Ucap pria yang memegang kapak berteriak. Pria terakhir yang memegang pedang mencoba menghentikan Yunsung. Celetang! Pedang mereka saling berhadapan. Yunsung memutar pergelangan tangannya sambil memblokirnya dengan pedang panjang hitam. Kemudian, seperti sihir, pedang Yunsung memutar pedang pria itu yang menyebabkan pedang itu terjatuh. Merasa sudah aman, Yunsung berlari meninggalkan pria yang menggunakan pedang besar itu. "Ya!" teriak pria dengan kapak yang berlari dari belakang. Namun Yunsung mengabaikannya. Ia malah melempar dagger ke arah player magician yang ingin menyerangnya. Teriak player magician yang kesakitan karena dagger Yunsung menancap di dadanya. Kemudian Yunsung menembakkan magic bullet ke arah pemanah yang hendak menembakkan busurnya lagi. Tembakan magic bullet mengenai mata player pemanah. Yunsung mengeluarkan dagger terakhirnya dari inventory. Prang! Yunsung memblokir serangan kampak dan mengayunkan pedang besarnya. Dalam sekali tebas, ia berhasil menyerang 2 orang sekaligus. Muncul notifikasi yang memberitahu bahwa Yunsung berhasil memberikan serangan kritikal. Anehnya, kedua player itu tak bergerak sama sekali, dan dalam keheningan itu terlihat Yunsung tersenyum sambil menatap mereka. "Bajingan iblis!" teriak player yang menggunakan kampak sebelum dirinya benar-benar tewas. Yunsung pun mendapat banyak notifikasi karena telah membunuh 2 player sekaligus. Ia juga mendapatkan poin DP lagi sebanyak 5 poin. Yunsung yang tengah membaca notifikasi tidak sadar bahwa ada anak busur yang mendekat ke arahnya. Karena refleks Yunsung yang bagus, ia mampu menebas anak busur itu menjadi 2 bagian. Padahal nih, anak busur itu udah sangat dekat dengan wajahnya. Melihat aksi Yunsung yang epik, 2 sisa player terlihat ketakutan dan tidak menyangka bahwa Yunsung memiliki kemampuan yang sangat gila. Dengan wajah yang tak berdosa, Yunsung mengucapkan salam perpisahan sambil tersenyum. Dan seperti yang kita duga Sabreaker, 2 player itu langsung mati di tangan Yunsung. Wih, gila banget sih si Yunsung ini. Dia masih belum pakai skill. Dia masih belum, dia memang nggak pakai skill narkolepsi, memang nggak aktif di quest. Wah, gila banget sih Yunsung ini. Padahal dia masih belum make skill-skill tingkat rare-nya si Thanatos loh. Masih make skill yang berhubungan dengan skill mekaniknya gitu. Bukan skill bawaan dari kelas Thanatos. Tapi dia udah GG parah sih ini. Berarti totalnya Yunsung ini udah membunuh 5 player anggota guild dari Superhuman. Kayaknya ini kepala guild Superhuman si Rainer itu bakal nambah kesel mungkin ini. Karena niat awalnya kan dia pengen ngabisin Yunsung, tapi malah anggotanya yang mati di tangan Yunsung. Solo lagi 1 versus 5 boy bisa ngabisin. Waduh, kacau. Oke lah, mungkin segitu dulu untuk part keberapa nih Bang Ji lupa. Untuk episode ini mungkin segini dulu ya. Kita lanjut lagi nanti di next episode. Dan makasih banyak yang udah nonton, yang udah sempetin nonton dan setia menunggu di channel Kaum Review. Sehat-sehat pokoknya semua buat kalian. Terima kasih lagi, sekali lagi pokoknya terima kasih lah terus Bang Ji.
Pokoknya sehat-sehat terus buat kalian yang nonton. Jangan lupa tinggalin jejak di kolom komentar di bawah ya. Bang Ji pamit. See you.